Tidak dapat dipungkiri, banyaknya rakyat Indonesia yang masih kurang pengetahuannya tentang saham. Padahal banyak sekali orang di dunia ini yang sukses dan menjadi miliarder karena saham. Simpelnya, untuk yang belum tahu saham itu apa, membeli saham itu sama dengan membeli perusahaan. Dan menjual saham sama dengan menjual perusahaan. Karena saham sama dengan perusahaan. Lalu, siapa saja 5 orang yang sukses menjadi miliarder karena saham? Warren Buffett lahir di Amerika Serikat pada tanggal 30 Agustus 1930. Ia adalah investor tersukses di dunia dan ia juga terkenal sebagai investor jangka panjang. Pada tahun 2020, Warren Buffett adalah orang terkaya nomor 4 di dunia dengan total kekayaan sebesar 1.150 triliun rupiah. Gaya investasi Warren Buffett adalah value investing, di mana ia melakukan fundamental analysis untuk mengetahui kualitas keuangan dari suatu perusahaan dan membelinya ketika harga saham tersebut di bawah nilai wajar. Gaya kerja Warren Buffett pun termasuk unik. Mungkin hanya dialah satu-satunya CEO di dunia yang tidak suka menghabiskan waktu dengan menghadiri meeting, tidak memiliki email, dan justru menghabiskan waktu 6 jam sehari untuk membaca. Ia mengakui bahwa selama 64 tahun, ia menghabiskan waktu 6 jam sehari untuk membaca buku, koran, dan laporan keuangan perusahaan. I just read and read and read. I probably read 5 to 6 hours a day. Ketertarikan Warren Buffett pada pasar modal dan investasi dimulai sejak masa sekolah, di saat ia sering mengunjungi kantor pialang saham regional dekat kantor pialang saham ayahnya. Saat ia berusia 10 tahun, ayahnya mengajaknya untuk pergi berlibur ke New York City, dan ia meminta ayahnya untuk membawanya ke New York Stock Exchange atau bursa saham New York, di mana permintaan tersebut adalah sebuah permintaan yang sangat langka yang diminta oleh seorang bocah berusia 10 tahun. Bahkan pada saat ia berusia 11 tahun, ia sudah membeli 3 lembar saham perusahaan utilitas City Service dan membeli 3 lembar untuk kakaknya yaitu Doris Buffett. Saat berusia 21 tahun, ia berhasil mendapatkan gelar S2 di bidang ekonomi dari Columbia University. Setelah lulus kuliah, ia bekerja sebagai investasi salesman selama 3 tahun di kantor milik ayahnya, yaitu Buffett Fogg & Co. Setelah itu, ia bekerja sebagai securities analyst atau analis sekuritas selama 2 tahun di kantor milik dosennya yaitu Graham Newman Corporation. Pada tahun 1956, dosennya memutuskan untuk menutup kantor miliknya, sehingga Warren Buffett pindah ke kota asalnya yaitu Omaha dan kemudian memulai untuk membuka partnership miliknya sendiri yang diberi nama Buffett Partnership Limited. Pada tahun 1969, ia menutup partnership miliknya dan pada tahun 1970 ia menjabat sebagai CEO perusahaan bernama Berkshire Hathaway. Pada saat Warren Buffett membeli Berkshire Hathaway, perusahaan tersebut bergerak di bidang tekstil. Namun, Warren Buffett mengakui bahwa membeli perusahaan tekstil tersebut adalah kesalahan terbesar selama masa karirnya di dunia investasi. Akhirnya, Warren Buffett memutuskan untuk mengubah Berkshire Hathaway dari perusahaan yang bergerak di bidang tekstil menjadi perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Kemudian, Warren Buffett menjual semua pabrik milik Berkshire Hathaway dan menggunakan uang tersebut untuk membeli saham perusahaan seperti Washington Post Company, Buffalo Evening News, dan perusahaan media terkenal di Amerika yang bernama ABC. Pada tahun 2020, melalui Berkshire Hathaway, Warren Buffett tercatat memiliki saham di Amazon, American Airlines, American Express, Apple, Bank of America, Coca-Cola, Visa, dan masih banyak lagi. Jika Amerika memiliki Warren Buffett, Indonesia memiliki Lo Keng Hong. Sama seperti Warren Buffett, Lo Keng Hong adalah seorang value investor, bahkan ia sering disebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Lo Keng Hong lahir di Jakarta pada tanggal 20 Februari 1959. Ia berpendapat bahwa menjadi seorang investor saham itu bisa membuat kaya meskipun investor tersebut hanya tidur saja. Hal itu dikarenakan seorang investor memiliki perusahaan publik yang harga sahamnya selalu meningkat dan menghasilkan laba besar. Pada tahun 2012, ia memiliki aset berupa saham bernilai 2,5 triliun rupiah.
Namun, siapa sangka jika Lo Keng Hong semasa kecil pernah merasakan kehidupan yang sangat susah. Bahkan semasa kecil ia tinggal di sebuah rumah yang hanya selebar 4 meter di Jakarta. Perjalanan karirnya pun berbeda dengan Warren Buffett. Tidak seperti Warren Buffett yang dari kecil sudah tertarik di dunia saham, berkuliah di sekolah bisnis terkenal di Amerika dan mendapatkan pekerjaan pertamanya di industri keuangan. Lo Keng Hong harus bekerja di siang hari sebagai pegawai tata usaha di PT Overseas Express Bank atau OEB untuk membiayai kuliah malamnya di Universitas Nasional dengan jurusan sastra Inggris. Dan berbeda dengan Warren Buffett yang pertama kali membeli saham pada usia 11 tahun, Lo Keng Hong mulai menjadi investor saham di usia yang sudah tidak muda lagi, yaitu 30 tahun. Pada tahun 1990, ia pindah bekerja di Bank Ekonomi pada bagian pemasaran dan pada tahun 1991, ia menjabat sebagai kepala cabang di Bank Ekonomi. Pada tahun 1996, setelah bekerja selama 17 tahun, ia berhenti bekerja di bank dan berkonsentrasi penuh menjadi seorang investor saham. Ia mengakui bahwa ia sangat mengidolakan Warren Buffett dan bahkan ia mengutarakan bahwa salah satu kunci keberhasilannya sebagai triliuner adalah dengan mempelajari investasi saham dari Warren Buffett secara otodidak dengan membaca buku-buku tentang investasi Warren Buffett. Yang uniknya lagi, Lo Keng Hong mengakui bahwa ia kerap menghabiskan waktu di taman di rumahnya dari pagi hingga malam untuk membaca sejumlah surat kabar terkait kinerja sejumlah emiten. Tak hanya itu, Lo Keng Hong juga rutin membaca laporan keuangan perusahaan-perusahaan terbuka tersebut. Hal ini semuanya dilakukan sebagai bahan pertimbangannya untuk investasi di pasar modal. Lo Keng Hong berpendapat bahwa dirinya lebih senang duduk di taman ketimbang bermacet-macet ceria menuju kantor. Padahal dirinya mengaku menerima banyak tawaran pekerjaan di sebuah kantor nyaman dari sejumlah triliuner. Ray Dalio lahir di New York, Amerika Serikat pada tanggal 8 Agustus 1949. Sama seperti Warren Buffett, Ray Dalio sudah tertarik pada dunia pasar modal dari usia yang sangat muda. Ray Dalio mulai berinvestasi saat ia berusia 12 tahun ketika ia membeli saham Northeast Airlines sebesar $300 dan memperoleh keuntungan 3 kali lipat dari saham tersebut ketika perusahaan tersebut melakukan merger dengan perusahaan lain. Setelah memperoleh gelar MBA dari Harvard University pada tahun 1973, Ray Dalio bekerja di New York Stock Exchange. Dan pada tahun 1974, ia bekerja sebagai futures trader dan broker di Shearson Hayden Stone. Dan pada tahun 1975, ia mendirikan perusahaan investasi dari apartemen tempat tinggalnya. Perusahaan tersebut diberi nama Bridgewater Associates. Saat ini, Bridgewater Associates mengelola dana sebesar $160 miliar atau kurang lebih sebesar 2.240 triliun rupiah. Pada tahun 2020, Ray Dalio adalah orang terkaya nomor 46 di dunia dengan total kekayaan sebesar $18 miliar atau kurang lebih sebesar 250 triliun rupiah. Siapa yang tidak kenal Sandiaga Uno? Pasti semua orang Indonesia kenal pria kelahiran Pekanbaru 28 Juni 1969 ini. Namun, kebanyakan orang hanya mengenal Sandiaga Uno sebagai seorang politikus dan pengusaha yang kaya raya. Akan tetapi mereka tidak tahu jika Sandi memperoleh harta kekayaannya dari pasar modal. Sandiaga Uno lulus dari Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Ia mengawali karir sebagai karyawan Bank Suma pada tahun 1990. Di Bank Suma, ia bertemu dan berguru dengan konglomerat William Surya Jaya, pemilik Bank Suma. Setahun kemudian, ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Universitas George Washington, Amerika Serikat. Ia lulus dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK 4. Pada tahun 1993, Sandiaga Uno bergabung dengan Sea Power Asia Investment Limited di Singapura sebagai manajer investasi. Ia kemudian pindah ke MP Holding Limited Group pada tahun 1994. Pada 1995, ia pindah ke NTI Resources Limited di Kanada dan menjabat sebagai Executive Vice President di NTI Resources Limited dengan penghasilan sebesar $8.000 Amerika Serikat per bulan. Namun, krisis moneter sejak akhir 1997 menyebabkan perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Sandi pun tidak bisa lagi meneruskan pekerjaannya. Ia pulang ke Indonesia dengan predikat pengangguran. Sandi mengisi hari
sehari-harinya untuk melamar pekerjaan. Namun tidak ada perusahaan yang mau meliriknya. Lamaran kerjanya selalu saja ditolak. Akhirnya Sandy mencoba peruntungan baru, memulai membuka usaha konsultan keuangan. Pada tahun 1997, Sandiaga Uno mendirikan perusahaan penasihat keuangan, PT Recapital Advisors bersama teman SMA-nya Rosan Perkasa Ruslani. Salah satu mentor bisnisnya adalah William Suryajaya. Setelah berjalan selama 1,5 tahun, Sandy kemudian bertemu dengan Edwin Suryajaya, putra William Suryajaya, pendiri PT Astra International. Waktu itu, Edwin juga mengalami kesulitan keuangan dan Sandy ditawarkan untuk membangun usaha berbasis investasi. Maka, ia dan Edwin Suryajaya, putra William, mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sedaya. Bidang usahanya meliputi pertambangan, telekomunikasi, dan produk kehutanan. Berbekal jejaring atau networking yang baik dengan perusahaan serta lembaga keuangan dalam dan luar negeri, Sandiaga Uno sukses menjalankan bisnis tersebut. Mekanisme kinerja perusahaan tersebut adalah menghimpun modal investor untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang mengalami masalah keuangan. Kinerja perusahaan yang krisis itu kemudian dibenahi dan dikembangkan. Setelah kembali sehat, aset perusahaan tersebut dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Hingga 2009, ada 12 perusahaan yang sudah diambil alih oleh PT Saratoga. Beberapa perusahaan telah dijual kembali, antara lain PT Dipasena Citra Darmaja, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional atau BTPN, dan PT Astra Microtronics. Pada tahun 2013, Sandiaga Uno adalah orang terkaya nomor ke-47 di Indonesia dengan total kekayaan sebesar 460 juta dolar atau kurang lebih sebesar 4 triliun rupiah. Steve Cohen lahir di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 Juni 1956. Pada tahun 2020, Steve adalah orang terkaya nomor 77 di dunia dengan total kekayaan sebesar 14 miliar dolar atau kurang lebih sebesar 196 triliun rupiah. Pada tahun 1978, setelah lulus dari University of Pennsylvania dengan jurusan ekonomi, Steve Cohen bekerja di Wall Street sebagai junior trader. Setelah 14 tahun bekerja di Wall Street, pada tahun 1992, Steve Cohen memutuskan mendirikan hedge fund yang diberi nama SAC Capital Advisors. Berbeda dengan investor-investor sebelumnya, Steve bukanlah investor jangka panjang. Steve adalah rapid fire trader yang terkenal sering melakukan transaksi jual beli saham dan tidak pernah memegang saham suatu perusahaan dalam waktu yang lama. Nah, kalau kamu adalah investor tipe yang mana nih guys? Apakah kamu adalah investor jangka panjang seperti Warren Buffett atau investor jangka pendek seperti Steve Cohen? Tulis jawabanmu di komen di bawah ini ya guys, dan sampai jumpa di video berikutnya.